weekend nih. Siapa yang sudah tidak sabar menikmati liburan dan quality time? Rasanya ingin cepat-cepat menyelesaikan semua pekerjaan agar tidak mengganggu waktu weekend yang berharga ya. Wajar kok kalau merasa berat menghadapi hari-hari. Tapi jangan lupa bersyukur ya morning people. Seperti video satu ini yang akan mengajak kalian semakin menumbuhkan rasa bersyukur dengan yang sudah dimiliki, termasuk untuk kemudahan fasilitas transportasi. Informasi ini datang dari seorang guru honorer sekolah dasar di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang setiap hari membantu siswa seberangi sungai dengan rakit bambu. Kondisi ini dilakukannya setelah jembatan yang menjadi akses dari rumah siswa ke sekolah diterjang banjir bandang. Sekarang karena apalagi musim hujan, saya lihat di sungai di situ sudah berubah, sudah dalam dan tidak bisa lagi diseberang. Beginilah perjuangan Hasim Sudarmi, seorang guru honorer di Desa Balawai, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Setiap hari Hasmi harus menarik tali yang terhubung ke rakitnya untuk menyeberang sungai. Hal ini ia lakukan demi mendampingi dan menjaga keselamatan siswanya untuk menyeberangi sungai, agar bisa mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Arus sungai yang deras dan dalam, bahkan terkadang dikala hujan air sungai meluap, mereka harus menunggu lama hingga air surut kembali. Meski menantang maut, tidak menyurutkan semangat Hasmi untuk menjemput dan mengantar siswa ke sekolah. Aksi heroik pahlawan tanpa tanda jasa ini pun viral di media sosial. Sejak terputusnya akses antar dusun, lantaran sudah tak ada lagi jembatan gantung yang rusak akibat banjir bandang yang terjadi Juni tahun lalu, para guru dan siswa serta masyarakat sekitar hanya mengandalkan rakit bambu untuk menyeberang sungai. Hasmi dan warga sekitar berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki jembatan gantung agar akses pelajar dan masyarakat bisa kembali normal. Morning people, semoga tayangan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua ya, untuk lebih bersyukur dan semangat menjalani aktivitas. Sejuta peristiwa terjadi di setiap detiknya, termasuk peristiwa-peristiwa berikut ini yang bikin kamu ingin ikut berkomentar. Kira-kira ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita lihat sama-sama di Morning Update. Kalau kamu terjebak macet, kira-kira akan melakukan apa nih? Menunggu kendaraan di depan jalan dan pasrah? Atau justru berusaha putar balik untuk mencari jalan tikus? Nah, mungkin yang satu ini jadi jalan keluar nekat. Karena di Balaraja Kabupaten Tangerang, para pengendara motor nekat untuk menerobos kemacetan dengan menembus jalan yang baru saja dicor. Pastinya mandor di sana udah mencak-mencak ya morning people. Capek-capek ngecor jalan, malah dirusak oleh para pengendara yang gak sabar pengen segera jalan. Selain peristiwa yang bikin marah, ada juga peristiwa yang bikin kita tercengang, di mana ada seekor sapi berkaki 6 di Kabupaten Simalungun yang berhasil membuat warga heboh. 4 kaki berada di posisi yang seharusnya alias normal, sedangkan untuk 2 kaki lainnya menggantung di punggung anak sapi tersebut. Diketahui pula jika si anak sapi ini baru berumur 1 minggu dan proses kelahirannya pun memakan waktu 5 jam. Gak hanya di Indonesia aja loh, luar negeri pun punya ceritanya sendiri. Dan peristiwa kali ini bikin kamu kaget sekaligus ingin tertawa. Bagaimana tidak, terlihat seorang wanita yang membawa satu keranjang penuh berisi buah apel. Ketika hendak naik ke mobil, si wanita itu terkaget-kaget karena mendapati beruang madu kecil yang duduk di jok depan. Alhasil ia kabur sambil berteriak, sedangkan si beruang berlari ke arah yang berlawanan dan tak ada tanda-tanda ingin menyerang. Buah apel yang dibawa pun berserakan karena ditinggal sang wanita begitu saja. Duh, kalau morning people di situasi seperti itu akan melakukan hal seperti apa nih? Nah, itu tadi beberapa kumpulan peristiwa yang terjadi di berbagai tempat dengan cerita mereka sendiri yang tentunya mencuri perhatian orang-orang. Satu, dua, tiga, 4.
Lutfi, aduh, Lutfi, Yes. kamu ngapain sih? Ini. Aduh, Nih lihat nih. Ini tuh lagi jadi tren tahu di dunia pertiktokan dan di dunia sosial media. apaan tuh? Sebagai laki-laki tuh juga harus bisa joget. Aduh. Jogetnya begini-begini. Aduh, takut banget deh. Sana, kamu ngapain sih? Aduh. Kamu ngapain sih? Ini ngapain? Ini tari salsa. Tari salsa, kok kayak gitu sih tari salsa? Kamu malu loh, nanti hari ini kita tuh kedatangan pelatih tari salsa yang terkenal dan Biasa profesional. Biasa aja, nggak usah gini ngomong salsanya. Ngomong salsanya nggak usah gini. Aku Ya. sudah khatam. Ya, tari salsa. Iya. Iya, bukan tari-tari yang lain ya. Ya udahlah. Ya udah. Tapi aku excited banget loh kalau kamu mau datengin profesional seorang tari salsa. Karena aku harus bisa menjadi suami yang romantis untuk mengajarkan tari salsa. Udah deh, kita jadi ngobrol kemana-mana, kita lupa loh. Nggak sapa morning people di rumah. Hai, selamat pagi morning people yang ada di rumah. Kembali lagi sama kita berdua, saya Lutfi Agizal dan Saya Haifa, tentunya ada di mana Haifa? morning update. Ada apa di hari ini? Morning update. Yaps, Haifa. Hmm, Kamu tahu nggak kalau sekarang itu sedang dalam memperingati hari G30 SPKI. Karena kebetulan sekarang tanggal 30 September. Dan tanggal 30 September itu diperingati bahwa pernah terjadi G30 SPKI. Seperti itu. aku baru tahu hari ini tanggal 30 ya. Iya. Bukan, kalau ngomongin G30 SPK itu kayaknya serem banget. Tapi di balik momen yang seram itu ada pahlawan ganteng, Hah? romantis, Hah? tapi harus gugur di lubang buaya, Vi. Wait, sebentar. Emang seganteng kayak aku? Apa? Kayak- Kamu ganteng? Iya, Siapa yang ngomong? mama aku. Salah kayaknya matanya. Lagi ini nggak bisa dibandingin sama kamu. Pahlawan ganteng ini tuh blasteran. Oh, blasteran. Iya, blasteran Indonesia Perancis. Beliau adalah Pierre Tandean. Oh, Bertenden. Itu blasteran Prancis sama Indonesia. Kalau aku Betul. blasteran Indonesia sama Persia. Mulai makin ngaco nih morning Kucing. people. Mending kita langsung aja lihat tayangannya. Yaps. Ini dia. Oh iya ya, ganteng ya. Wow. Jika berbicara mengenai peristiwa G30 SPKI, tentu tak lepas dari rencana peringkusan Jenderal Abdul Haris Nasution yang berakhir pada terbunuhnya Letu Pierre Tandean. Sungguh tragis dan memilukan, mengingat seorang Pierre baru 6 bulan menjalankan penugasan menjadi ajudan Nasution. Pierre Andreas Tandean lahir di Batavia 21 Februari 1939. Anak ketiga sekaligus terakhir dari pasangan Aurelius Lambert Tandean, seorang dokter spesialis jiwa, dan Maria Elizabeth Cornet, perempuan berdarah Prancis. Sejak remaja, ia sudah memiliki impian untuk menjadi seorang tentara. Keinginan menjadi tentara ini pada awalnya mendapatkan tentangan dari kedua orang tuanya. Ia dihadapkan pada dua pilihan antara Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung atau ITB. Saking begitu besarnya tekad menjadi seorang tentara, pada tahun 1958, Pierre memutuskan masuk militer di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK untuk meniti ilmu sebagai prajurit TNI. Ia bahkan dikatakan menjadi siswa yang populer di kalangannya. Mengapa populer? Dikarenakan ia sangat lekat dengan para tampan dan pekerja keras. Nah, karena ketampanannya inilah, ia mampu memukau para kaum hawa dari mana saja. Ia juga merupakan anggota tim basket Lo Morning People. Meskipun terkenal cuek, Kapten Pierre ternyata sangat mencintai seorang gadis yang ia kenal dari temannya, yang bernama Rukmini. Sang kapten jatuh cinta dengannya pada pandangan pertama, karena Rukmini adalah seorang gadis yang lemah lembut. Gugurnya Pierre Tandean bermula pada tanggal 30 September 1965, di hari ulang tahun sang bunda, dan saat ia menjalankan tugas sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution, Pierre Tandean pun gugur pada usianya yang ke-26 tahun. Padahal pada bulan November 1965, ia akan menikahi calon istrinya bernama Rukmini Caimin. Betapa memilukan menjadi sosok Rukmini, ditinggalkan oleh belahan jiwa, kekasih tercinta untuk selama-lamanya. Sang ibunda pun tak kuat menahan luka ditinggal sang buah hati tersayang. Tak dapat diutarakan bagaimana hancurnya Rukmini atas kepergian Pierre. Hatinya seperti jatuh berkeping-keping. Dengan
kondisi yang masih sangat rapuh, pada 1 Oktober 1966, saat peringatan tragedi di Lubang Buaya, tembok pertahanan Rukmini hancur, tak kuat menahan tangis ketika dipeluk erat oleh Presiden Soekarno. Ia memang mengorbankan dirinya untuk keselamatan Jenderal Nasution, perbuatan yang juga menyelamatkan negara dan bangsa. Namun ia juga menghancurkan 2 hati perempuan yang sangat mencintainya, yakni ibunya dan juga Rukmini sang kekasih hatinya. Semoga tenang di sana, Letu Pierre Tandean. Nah, dikarenakan sekarang kita sedang memperingati hari G30 SPKI, kita ikut merenung sebentar untuk menghargai para pahlawan. Ya Eva ya? Nah, nggak afdol juga kalau kita nggak mengulas tentang kisah-kisah menarik di balik G30 SPKI yang kelam. Eva punya berita apa nih di balik fakta yang kelam? Iya bener banget Vi, ini ada saksi G30 SPKI yang katanya selamat. Karena apa coba Vi? Apa? Tidur di kolong truk loh katanya. Hah? Di kolong truk? Iya, penasaran Kok gak bisa sih? Gak ngerti gimana ya masuknya? Iya, emang nggak kelindas? Aku juga gak tahu. Yaudah kita lihat aja deh yang ini. Tepat di hari ini, kita memperingati peristiwa kelam yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia, yakni peristiwa kekejaman G30 SPKI. 7 jenderal pun menjadi korban dari kejadian mencekam yang menandakan keruntuhan dari pemerintahan Soekarno. Tapi dari peristiwa G30 SPKI itu, kita pun memiliki cerita menarik yang bisa diulik, yakni tentang saksi yang berhasil selamat dari pembunuhan karena tertidur di bawah sebuah truk dan membantu RPKAD menemukan sumur maut tempat jenazah para jenderal disimpan. Sukitman, sang saksi hidup yang saat itu berprofesi sebagai polisi pangkat 2 dan ditugaskan di Seksi 8 Kebayoran. Ketika peristiwa berlangsung, Sukitman tengah berpatroli bersama rekannya yang lain. Sekembalinya ke markas menjelang subuh, ia tiba-tiba mendengar suara tembakan. Tak ada rasa takut dalam dirinya. Sukitman pun mengikuti arah suara tembakan, melaju semakin dekat dengan sepedanya. Saat kayuhan kian cepat, ia tiba-tiba saja dihadang oleh sekelompok bersenjata di sekitar Jalan Hasanuddin 53 Blok M. Saat itu Sukitman pun tak tahu jika dirinya dihentikan di sekitar rumah Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan. Sukitman pun segera diseret ke dalam mobil dengan kedua tangannya diikat dan matanya ditutup. Ia kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Dan dalam keremangan subuh, Sukitman melihat korban penculikan yang masih hidup sedang dianiaya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur dengan posisi kepala lebih dulu, lalu diberondong peluru. Singkat cerita, mendengar keterangan Sukitman yang seorang polisi dan sedang berpatroli kala itu membuat dirinya dianggap bukan musuh yang berbahaya. Ia pun diajak ke pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dengan iring-iringan pasukan dan menaiki jeep yang biasa dipakai oleh Letkol Untung. Sesampainya di pangkalan, Sukitman merasakan kantuk hingga kelelahan dan tertidur di bawah sebuah truk. Saking letihnya, suara tembakan yang saling bersahutan pun hanya terdengar sayup dan tak mampu membangunkannya. Saat ia terjaga, pasukan pun telah berganti. Bukan lagi kelompok PKI yang membawanya ke Lubang Buaya pada Jumat pagi menjelang subuh. Setelah selamat dari peristiwa penculikan, Sukitman membantu RPKAD untuk menemukan sumur maut tempat kuburan para jenderal dan juga perwira angkatan darat dibunuh. Berkat jasanya menemukan para jenderal, Sukitman dimasukkan ke sekolah calon perwira Secapa Polri selama 4 bulan di Sukabumi. Pada awal tahun 1983, Sukitman ditempatkan di Brigade Motor dan pensiun sebagai Ajun Komisaris Polisi atau setara dengan Letnan Kolonel Kepolisian di tahun 1998. 13 tahun kemudian, tepatnya tanggal 13 Agustus 2007, polisi asal Sukabumi yang menjadi saksi pembantaian di Lubang Buaya itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kok dia yang nangis? Kamu kenapa nangis? Aku sedih jujur. Para pahlawan kita tuh udah berjuang yang luar biasa, mengorbankan nyawanya demi bangsa dan tanah air kita. Tapi karena kita yang sudah merdeka, kita dipecah belahkan oleh bangsa kita sendiri. Kita harus lebih cinta tanah air, seperti mereka yang berjuang untuk kita seperti saat ini. Aduh, Ya aku Iva ya. jadi ikutan sedih nih lihat Lutfi sedih. Apa tadi berita yang tadi tuh berita terakhir kita ya, Vi ya? Enggak.
Karena masih ada banyak banget yang bakalan membuat kalian terhibur, tidak hanya sejarah dan up to date. Tapi jangan kemana-mana, karena yang satu ini akan memberikan wawasan yang luar biasa. Karena apa, Haifa? Tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. SMK 1 Pemda Ponorogo menggratiskan biaya pendidikan bagi 44 peserta didiknya dan mengganti metode pembayaran dengan menggunakan kotoran sapi. Sekolah swasta rintisan yang berlokasi di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini melakukan metode tersebut untuk mengakomodasi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tidak ada patokan volume kotoran yang bisa dibawa siswa ke sekolah. Program ini juga ditujukan agar siswa dan masyarakat teredukasi untuk peduli dengan masalah pencemaran lingkungan. Siswa yang tak memiliki ternak sapi pun didorong untuk mencari kotoran sapi di kandang milik tetangganya. Kotoran sapi kemudian distor setiap hari bersamaan dengan jadwal masuk sekolah. Siswa SMK 1 Pemda Ponorogo ini pun sedikitnya dapat membawa 2 karung kotoran sapi untuk distor ke koperasi sekolah setiap harinya. Unik ya morning people? Tidak hanya SMK 1 Pemda Ponorogo saja yang memanfaatkan kotoran hewan. Ternyata dari jauh-jauh hari, beberapa pihak pun telah memanfaatkan kotoran hewan untuk mendaur ulang menjadi hal yang lain sebagai salah satu langkah penyelamatan bumi. Seperti Taman Safari Indonesia yang membuat kotoran gajah menjadi kertas daur ulang. Proses daur ulang ini pun diklaim menjadi yang pertama di Indonesia. Pertama-tama, petugas harus mengumpulkan kotoran gajah. Setelahnya dibersihkan dan dihaluskan menggunakan mesin penghancur. Dikeringkan dan dihancurkan kembali menjadi bulir-bulir seperti bubur. Untuk kemudian dikukus bersama kertas bekas berwarna putih dalam tungku agar aroma baunya hilang. Setelah menunggu beberapa saat, kertas daur ulang pun siap dibentuk dan digunakan. Selain menjadi kertas daur ulang, kotoran hewan juga sudah biasa digunakan sebagai bahan reaktor biogas, di mana kotoran sapi akan dialirkan ke reaktor biogas dan menggantinya sebagai LPG yang bisa digunakan layaknya gas pada umumnya. Kotoran hewan juga bisa menjadi pupuk yang bernama bioslurry, di mana pupuk ini diproses dalam reaktor dan bisa langsung digunakan untuk tanaman. Bioslurry ini juga bisa digunakan sebagai pupuk rumput pakan ternak dan aneka sayuran yang ditanam di kebun. Bagaimana morning people? Cukup unik ya? Dan tentunya hal itu membawa pengaruh yang baik, terutama bagi lingkungan kita untuk lebih sehat. Kenapa sih, Vi? Aku bete sama kamu, Eva. Katanya mau ngajarin aku tari salsa. Katanya kamu ngajarin tarian Dahlia. Jelas. Cuma kamu tahu doang yang tahu tari Dahlia apa ya kan morning people. Tapi aku beneran mau ngajarin kamu, soalnya mau ada temenku datang ke sini katanya. Mana tadi. buktinya? Ya mana ya teman aku ya? Aku telepon dulu deh. Halo? Aduh. Oke. Let's go mundur. 1, 5. Komputer. Ini dia. Terima kasih. Ini temanku, sini Mas Rino, silakan ke sebelah sini Mas Rino. Ini temanku itu loh yang tadi aku bilang, pelatih tari salsa profesional. Oh, iya. Kalau aku dulu nggak profesional tentang salsa, Tapi tentang Dahlia profesional. ya. Bunga-bungaan aku tahu gitu. Iya, bisa ya. Tapi karena Mas Rino udah di sini, kamu katanya mau nanya-nanya sama pengen minta diajarin. Ya, Mas, aku tuh kan lagi pengen tren kayak di TikTok gitu, Mas. Laki-laki maco yang bukan gitu tapi bisa nari bagus, romantis gitu. yang seksi gitu ya. Ya, itu caranya gimana? Tahap pertama yang harus kita lakukan apa? Kalau salsa awalnya dari kaki dulu. Dari kaki. Oke, kaki tadi pelan-pelan, kalau cowok kirinya maju. Kiri maju. 1, 2, 3. Sekarang mundur.
5, Five, 6, six, 7. 7. Oke. Itu kalau kakinya. Ya, oke. Kita coba? Terus? Oke. 5, 6, 5, 6. Okay, let's go and 1, 2, 3, 5, 6 in center. Forward and center. Go back. Forward and center. Yeah. Oke. Kalau badannya relax aja. Oh, badannya relax. Wah. Wow, Lutfi lebih hebat dibanding aku ya. Iya dong. Tapi sebenarnya tari salsa ini kan menarik banget ya. Yes. Tapi sebenarnya apa sih kelebihan tari salsa ini dibandingkan tari-tari yang lain? Oke, menariknya salsa itu adalah tarian berpasangan dong. Dan terkenalnya seksi. Seksi. Jadi untuk yang couple yang apa namanya communicate with social dance, Yep. social dance itu adalah tarian yang nggak perlu dihafal. Tapi Oke. lebih kayak when you meet somebody in the party, you can dance. Kayak mau deketin cewek nih, belum kenal bisa kayak. Eva, artinya apa? Artinya kamu diem aja. Oh gitu, jadi keren Yes. banget ya tari salsa ini. Bukan hanya tari-tari doang ya, berarti sebetulnya ada pesan sosialnya juga Yes. gitu ya Mas ya? Yes. Wow, Tari keren. pergaulan lah. Tari pergaulan. Sebenarnya ini seni atau olahraga? Salsa itu. Oke, awalnya tuh seni. Bukan penyanyi ya? Oh, Oh, Krik krik. iya. gimana? Agak sensitif kalau kata iya, itu sorry. Mas, sebenarnya buat saya, Mas. Jadi memang salsa awalnya memang seni. Itu influence dari Caribbean Island. Caribbean Island. Lebih banyak dari Kuba. Oke. Which is dari beberapa negara di sebelah-sebelahnya juga itu influence banget gitu. Jadi sebenarnya ada campuran dari African juga, akhirnya jadi salsa lah gitu. Oh, tapi jadi tari salsa gitu ya. Yes. Tapi sebenarnya ini efektif nggak sih untuk membentukkan tubuh gitu? Pasti, apalagi buat cewek. Karena kan lebih banyak pinggul, kaki ya kan. Oke, coba kalau yang pinggul trainingnya kayak gimana ya? Latihan coba, Mas. Oke, kalau ini buat cewek ya. Iya. Buat cewek, Cewek, oke. biasanya lebih nah gitu tuh bawahnya tuh. Kayak belly dance. Jadi kalau mau hampir sama. Lidahnya gini. Enggak. Oh, enggak. Go and 1. Bikin angka 8. 5. Oh. 1 5. Kalau cewek biasa lebih up, lebih nah gitu cewek tuh. Kalau cowok santai bisa lebih lebih gitu. Lebih banyak iya, pakai ini nice. biasa kalau cowok. Tapi ngomong Gini, bukan. ini menghabiskan berapa kalori untuk kita tari salsa selama 15 menit? Sebenarnya kalorinya itu bisa banyak sih, lebih kayak sebenarnya hampir sama kayak lari sebenarnya. Oh ya? Sama kayak lari. Kalau musiknya cepet kita kayak lari di tempat sebenarnya. Oh iya. Gitu. Terus sama aja, cuma lebih fun pakai musik, kenalan sama orang gitu kan. Ini salah satu olahraga pernafasan ya. Saya tadi gini gitu dah. Lumayan kan? Udah gitu ya. Apa mengingat masa lalu? Oh enggak, sorry. Mas, gue mau Diterusin. nikah, Mas. 1 minggu lagi mau nikah. Mas, tapi kalau tari salsa ini tuh sebenarnya ada berapa jenis sih? Oke, tarian salsa itu ada yang paling terkenal ada LA Style, which LA is from Style, Los oke. Angeles. ya Kayak kan? gimana? Oke, biasanya one line. Oke. Jadi kalau misalkan cowoknya di sini, berarti sebaliknya, gitu. Jadi hanya one line. Oke. Oh, satu Coba dong baris. praktekin sama Eva one line. Atau sama aku deh. Oke. Yuk, Ayo. sama aku aja. Yuk. Gimana sama dia? Iya. Dadah. Dadah. Jadi, Berarti dia normal. Ayo, bagi gimana? oke, kalau lo jadi cewek berarti Oke. kanan lo harus mundur. Oke. Oke, so 1, 2, 3, Oke. 5, 6, 7. Kalau lo pindah berarti lo harus di sini posisinya. Oh, ini Harus yang ada di dari sini. Los Angeles. Dari mana? Oh. Ada dua, New York Style sama Los Angeles itu one line. Online. Tapi kalau yang lainnya itu kayak Move ya? Cuban, Colombian, Iya. Venezuela itu round. Oh, round, muter-muter Kalau gitu. kalau Arabik nggak ada. What is that? Kayak misalnya yang muter-muter gitu tuh bukan Arabik ya? Bukan. Soalnya ada tari Arab. Oh iya, ada yang muter yang Sufi, pakai. ya kan? Ya, Sufi. Tapi sebenarnya kalau orang mau tari salsa tuh sebenarnya apa sih yang harus dimiliki gitu? Apa yang harus dipersiapkan? Oke, kalau untuk cewek sih paling utama banget adalah kaki. Kenapa sih gua harus ngomongin semuanya cewek? Karena tarian berpasangan itu yang dilihat sih perempuannya. Perempuannya. Cowok itu as a leader dan cewek itu follower. Jadi Yes. si cewek itu harus lebih kelihatan daripada cowoknya. Jadi cowok jangan lebih kelihatan daripada si ceweknya. Kan yang indah itu perempuan, bukan cowok gitu maksudnya. Oh, gitu. Nah, Mas, kenapa tari salsa kita harus pakai bajunya yang bukan baju olahraga, malah baju yang resmi seperti ini? Heits, jangan dijawab dulu. Karena kita akan cari tahu setelah yang apa, Iva? Setelah yang satu ini, tapi sebelumnya kita juga punya tayangan menarik hari tanpa bayangan. Waduh, seperti apa itu hari tanpa Aku bayangan? juga penasaran kayak apa ya? Oh, ini dia nih tayangan. Wow. Ini nih. Pada umumnya ketika menjelang sore hari, morning people pasti akan melihat bayangan jatuh. Hal itu pun menjadi sebuah fenomena wajar ketika matahari mulai terbenam dan membuat suasana menjadi lebih romantis. Tapi bagaimana ya jika kamu tidak melihat bayangan sama sekali, meski hari sudah menunjukkan waktu sore? Ternyata
loh hari di mana kita tidak akan melihat sama sekali bayangan, atau biasa disebut sebagai hari tanpa bayangan. Hal itu pun menjadi fenomena alam yang langka, di mana terjadi ketika posisi matahari persis berada di puncaknya. Fenomena ini pun terjadi 2 kali dalam setahun, di wilayah yang berada di antara plus 23,5 dan minus 23,5 derajat garis lintang. Ketika fenomena hari tanpa bayangan terjadi, sinar matahari akan jatuh persis tegak lurus pada benda dan manusia, sehingga manusia pun tak dapat mengamati bayangannya. Hal itu pun juga terjadi karena bidang rotasi bumi tidak tepat berimpit dengan bidang revolusi bumi, sehingga posisi matahari dari bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun. Peristiwa tersebut dikatakan sebagai gerak semu harian matahari. Nah, morning people, mengingat Indonesia berada di sekitar ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun, dan waktunya tidak akan jauh dari momen matahari yang berada di Khatulistiwa. Yang pertama telah terjadi pada bulan Februari sampai April, sedangkan siklus keduanya akan berlangsung antara 6 September hingga 21 Oktober tahun ini. Beberapa wilayah Indonesia yang akan mengalami hari tanpa bayangan, diantaranya ada di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Hari tanpa bayangan pun dapat diamati oleh masyarakat dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya saja dengan meletakkan benda tegak seperti tongkat, spidol, atau semacamnya secara vertikal. Bisa juga dengan mengamati benda tegak lurus seperti tiang bendera, tiang net volley, ataupun bulu tangkis. Yuk, siap-siap untuk mengamati daerahmu morning people. Siapa tahu kamu bisa mengabadikan momen hari tanpa bayangan ini. Kerawang terkenal dengan goyang jaipongnya yang sering disebut goyang Kerawang, yang lekat dengan stigma tari erotis dan menggoda pria. Padahal, goyang Kerawang merupakan produk budaya yang cukup bersejarah. Istilah goyang Kerawang cukup melekat terutama pada perempuan Kerawang. Ada stigma jika goyang Kerawang adalah tarian erotis dan para penarinya adalah perempuan nakal yang kerap membuat lelaki tergoda. Saking terkenalnya istilah itu, muncul cap jika orang Kerawang pandai bergoyang. Gemulai lenggok lekuk tubuh penari ronggeng memiliki wajah cantik dan bentuk tubuh indah sudah pasti membuat para laki-laki mabuk kepayang. Tidak diketahui pasti sejak kapan istilah goyang Kerawang muncul. Komunitas seni topeng Banjet menyebutkan istilah itu mulai populer awal tahun 1980-an. Seniman lain menyebutkan sejak tahun 1970 sudah ada istilah tersebut. Goyang Kerawang tak hanya memiliki stigma erotis saja, tetapi juga melahirkan banyak urban legend, mulai dari kisah rakyat hingga mistis. Kisah urban legend yang muncul itu pun tidak jauh dari kisah penari ronggeng. Malahan, banyak daerah yang terinspirasi dari hal itu. Salah satunya di Pegunungan Sanggabuana, ada batu ronggeng yang dipercaya menjadi rujukan para penari ronggeng yang ingin memiliki vokal bagus. Percaya tidak percaya, ada sisi lain pemikat daya tarik ronggeng, yaitu dipercaya para penari membekali diri dengan berbagai ajian dan ilmu pemikat atau pelet untuk memikat penonton. Menjadi hal yang wajar ketika mereka memakai ilmu pemikat pada masa itu. Bahkan banyak penari yang menggunakan susuk pada wajah dan bagian pantat. Namun di balik semua mitos tersebut, sebenarnya goyang Kerawang ini merupakan tarian untuk menghibur. Mereka menari penuh kejujuran, tidak mendapatkan pengakuan atau kehormatan dari pihak luar. Tidak sembarang orang yang menari goyang Kerawang, mereka dipilih dan juga terpilih. Mereka bukan sebatas menari, tapi juga memainkan gerakan yang penuh makna dan filosofi. Maka dari itulah sudah sepantasnya kita sebagai warga Indonesia yang baik menghargai sejarah goyang Kerawang. Dengan menjaganya dan membuat seni tari ini bermakna indah, bukan lagi mengandung stigma buruk. Mas bro, Yes. bisa nggak ajarin aku tarian lebih romantis, lebih intimate, dan lebih deep? Oh, bisa dong. Ya. Boleh, boleh. Oke, kayak gini. Ya, Iva dulu aja. Aku lagi. Jadi kalau dari sini, Oke. pertama basic dulu kan. Ya. 3, Two. 5, 6, 7. Terus putar sedikit ke Oke. kiri. And go. Alright. Tau nggak? Tulang gue. Aku bisa. Bisa pelan-pelan coba. Gimana? Pasangan kita, saya izin dulu ya. Ini aja pekerjaan. Aku sama Lutfi. Tak. Coba pelan-pelan. Ya. Pertama bikin basic dulu, terus Siap. puterin ke kiri. Siap. No. Itu ke
kanan. Oh, kanan. Ke Oh, kiri, Oke, kanan. sini saya ajarin. Kanan. Woi, kebalik. Udah. Udah sekali. Yuk, benar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yes, pelan-pelan. Pegang bahu belakangnya. Yes. And dip. Relax. Yes. Awas. Bisa, Mas. Bisa, keren. Takut aku kan naik roller coaster. Terus gimana? Kita Ya. bagus nggak? Bagus kan? dong. Biar lebih seru ini kan katanya namanya tari pasangan ya, couple-couple. Kita kan udah ada nih berdua. Yes. Kita butuh satu orang lagi relawan, ada nggak ya yang mau menjadi? Oh ini dia. Wah, ini dia. Hai. Wah. Dari Kuba langsung nih kayaknya. Iya, mencerminkan Sebentar. langsung ya. Apakah ini acara mempertemukan kakak dan adik yang seperti lama? Tidak ya? Yuk. Gimana Mas, kita mau battle atau mau Oke, kita apa nih? coba bikin koreo yang simple aja. Oke. Aku sama dia atau Ya, kamu sama dia aja. Oke, coba Sama. ya. Di situ Oke, Mas. coba Sana, ya. Mas. Ya. berarti begini arahnya. Ya, Yes. yuk. Kita coba ya. Yes. Kita coba kiri maju. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Sekarang ke arah sana kakinya. Semuanya. Go. 1, 2, 3, 5, 6, 7. That 1, 2, 3, 5. Sekarang pakai musik. Oke, let's go. 1, 3, 7. 1, 2, Maju. Go. 1 and 5. Relax. Pinggulnya. 1, 1, 2, 3, relax. 5. Samping go. And 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Balik lagi ke basic. Go. And 1, 5. 6, 7. Sekarang putar kanan ceweknya. Angkat kirinya. Go. Kanan sih. Kanan. Oke. Iya. Bisa dong. Bisa kan? Iya. Oke, yuk. Ya, Mas. bisa. Sekali lagi. Ya. 5, 6, 7 basic. 1, 5. 1. Samping. Go and 1. 5. Scroll kukar aja ya, side ini. Oke. Basic lagi. Yap. Go. 1. Sekali lagi. Putar kanan jarinya. Go. 5, 6, 7. Pemirsa Luar yang semua biasa pada ngikutin kan sekali. tadi? Ya, kalau ngikutin hati-hati ya, ini lumayan nih. Sengit kayak saya nih. Tadi pinggang aku sampai kayak bunyi tek 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 gitu. Udah seru banget latihan ya, Vi ya. Abis ini ada apa lagi nih, Vi? Nah, ini lagi ngomong masalah tari menari. Bahwa tari di mancanegara itu memang sangat terkenal. Kayak ada Sufi dan yang lain-lain. Tapi tari dari Indonesia juga terkenal loh. Tahu nggak apa aja tari-tari Indonesia yang terkenal? Enggak tahu. Nih, lihat nih. Sudah mendunia. Hups. Tuh. Morning people, pernahkah kamu melihat pertunjukan tari? Pastinya, ketika melihat para penari mempertunjukkan keahliannya, semua mata akan tersihir. Gerak tubuh yang indah, ekspresi dan musik menyatu dengan indah dan sempurna. Seperti beberapa tarian yang memukau dari berbagai negara berikut ini. Tari Bereska dari Rusia. Ya, tarian tradisional dari Rusia ini dikenal karena para penarinya yang terlihat mengambang bak di udara. Berkat kepopulerannya pun, grup tari Bereska telah berhasil keliling dunia dan mendapatkan cinta dari banyak orang. Bahkan, tarian ini pernah mendapatkan penghargaan, yakni medali Joliet Curie oleh Dewan Perdamaian Dunia. Keren ya Morning People? Terdapat banyak filosofi dalam tarian tradisional Rusia ini, seperti arti kata bereska yang bermakna pohon bir kecil, sehingga para penari akan membawa segenggam pohon bir ketika menari di atas panggung. Ada pula gerakan kaki yang terlihat mengambang dari para penari, diciptakan oleh koreografer utamanya, yakni Nadezhda Nadezhdina, yang memadukan cerita rakyat Rusia dan balet klasik. Tarian ini juga menekankan prinsip kekompakan, terlihat dari formasi melingkar yang dibentuk oleh para penari, di mana formasi ini disebut dengan korodov, yang menjadi tarian ritual rakyat Rusia sejak ribuan tahun lalu. Selanjutnya ada tarian Sufi, atau disebut juga whirling dervishes, identik dengan tarian yang berputar-putar dan dianggap penuh makna sebagai bagian dari meditasi diri. Maka tak heran jika tarian ini dapat memukau siapa saja. Lahir dari pikiran penyair Persia Jalaluddin Rumi, tari Sufi pun pertama kali dipertunjukkan di wilayah Anatolia Turki di abad ke-13.
Dari tarian berputar sufi yang tak ada hentinya, ternyata mengandung makna cinta dan kehilangan loh morning people. Di mana tarian ini berawal dari kematian guru spiritual Rumi, yakni Samsudin Tabriz. Untuk mengekspresikan kesedihannya, Rumi pun menari berputar-putar, yang kemudian menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk fana. Terakhir, ada tari kecak dari Pulau Dewata, Bali. Menjadi seni tari yang sering dinikmati dan juga termasuk tarian yang indah. Tari kecak dilakukan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar, dengan irama tertentu dan menyerukan suara cak-cak-cak, serta mengangkat kedua lengan. Diciptakan oleh seniman Bali bernama Wayan Limbak dan juga pelukis asal Jerman bernama Walter Spies. Tarian kecak terinspirasi dari ritual tradisional yang dilakukan masyarakat Bali untuk kemudian diadaptasi dalam cerita Ramayana dalam kepercayaan Hindu. Tarian ini pun kemudian dipertontonkan sebagai seni tari saat para turis datang ke Bali. Tari kecak pun merupakan ritual Shangyang atau tradisi menolak bala yang menyelipkan kisah Ramayana di dalamnya, menceritakan tentang pencarian permaisuri Sinta Raja Rama yang dibantu oleh Hanoman. Namun Hanoman justru terkepung oleh prajurit Raja dan Rahwana dan hampir terbakar. Di dalam tarian kecak pun terdapat nilai moral yang tinggi, yaitu kasih sayang yang tulus, di mana hal itu akan menang ketika kita berdoa dengan kesungguhan hati. Itu tadi beberapa tarian yang memukau dan syarat akan makna kehidupan. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menonton tarian-tarian tadi secara langsung ya morning people. Terpesona maksudnya. Terpesona. Keren banget. Thank you. Luar biasa. Keren banget, aku lihat Mas Rino sampai kayak gitu loh. Nggak. Biar seru nih kan Lutfi dari tadi tuh kayaknya pengen banget goyang ya. Yeah. Udah panas banget nih. Aku punya tantangan buat kamu. Wah, apa itu? Aku punya tantangan supaya kalian battle dance. Let's go. Wih, semangat. Kamu berani nggak? Kamu pikir aku nggak bisa ngedance? Kamu berani nggak? Tapi ini dance yang bener gitu. Yang menang dapat aku. Oke. Mas, duluan. Oh, gue dulu. Oke. Oke, siap? Yuk. Siap? Gue sendiri nih. Musrik. Bareng Apa-apa? dong. Oh, bareng. Battle. Battle ganti satu-satu dulu dong. Oke. Oke, satu lagi. Last one. Oke. Anak-anak selesai. Selesai. Siapa pemirsa yang lebih meriah? Tentunya yang Jadi gue yang menang dapet nih? adalah sini tangannya. Tentunya yang menang adalah. Kamu minggir. Aduh.
Ada ya sudahlah. Sini, kamu jangan marah-marah gitu dong. Enggak, Kamu enggak. suka marah-marah nggak sih? Enggak, aku suka Sini mas, pengen sebelah sini mas. pengen ini. Minum haus terus lapar. Hah, minum haus terus lapar gimana? Karena aku ngos-ngosan. Ya. Ah, kamu minum haus terus lapar. Ini ngomongin tentang minum haus terus lapar ya. Kalau lapar jangan suka marah-marah. Nah, itu dia. Tapi kalau mau marah-marah ya nggak apa-apa juga sih. Karena katanya di Finlandia itu ada salah satu ruang untuk meluapkan amarah dengan Wow. melemparkan benda-benda. Beneran? Iya. Netizen aku, Keren juga. haters aku, kalian pada kesana deh, buruan. Itu bagus banget buat meluapkan emosi kamu, bukan di Instagram aku. Ah, iya. Yang ini aja lihat, kita lihat. Ya, ini lihat tayangannya. Jangan marah. Tuh pada kesitu. Hayo, siapa nih di antara morning people yang punya kecenderungan sering marah-marah? Biasanya meluapkan amarahnya dengan bentuk apa nih morning people? Meskipun marah adalah hal yang wajar, namun jangan sampai menyakiti orang lain bahkan diri sendiri ya dari pelampiasan amarah tersebut. Apalagi di masa pandemi ini, semakin banyak kasus orang mudah marah dengan kondisi seperti sekarang. Nah, jika kalian sedang mencari tempat yang cocok untuk melampiaskan amarah, ada kabar baik nih dari negara Finlandia. Di sana ada fasilitas untuk pengunjung yang ingin melampiaskan marahnya dengan menghancurkan berbagai benda. Tempat ini bernama Refomo. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan tempat ini, bisa banget berkunjung ke Instagram sang pemilik, yaitu @jenneraninen atau langsung ke Instagram @refomo. Pemilik Refomo adalah mantan narapidana yang menghabiskan 2 dekade di balik penjara akibat pembunuhan yang pernah ia lakukan bersama gengnya. Setelah keluar, ia mencoba membayar kesalahannya dengan mendirikan sebuah ruang marah yang membiarkan pengunjung melampiaskan kemarahan dengan menghancurkan berbagai barang dengan tongkat baseball. Refomo hadir sebagai tempat untuk melampiaskan emosi akibat pandemi COVID-19. Sampai saat ini, 80% pelanggan adalah dari kalangan perempuan berusia 25 sampai 45 tahun. Wah. Menariknya lagi, di sana juga terdapat ruangan khusus bertema perceraian dan dicat merah muda dengan jas dan gaun pengantin yang tergantung di dinding. Bagaimana morning people? Semoga bermanfaat ya sebagai referensi tempat untuk melampiaskan emosi marah kalian. Aduh, Aifa. Aku tuh kalau udah jam 10 suka ngos-ngosan terus lapar. Oh, iya udah jam 10, nggak kerasa ya Vi ya, udah jam 10 aja gara-gara hari ini tuh semangat dan produktif banget gara-gara ada Mas Iya. Rino. Tapi morning people kita harus pamit ya Vi ya kayaknya ya betul Vi. Sebelum kita ucapkan terima kasih dulu untuk Ya, Mas Rino sama-sama. Terima kasih, yang Pak. sudah banyak mengajarkan kita tarian-tarian salsa ya Vi ya. Salsanya jangan lihat saya. Udah. Ya, terima Tapi kasih. sebelum kita pamit sama morning people, kita juga mau mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Vi. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan morning update setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan besok kita ketemu lagi ya. Betul, besok Jam berapa Vi? jam 9 sampai jam 10 hanya di iNews. Betul Bye sekali. morning people. Dadah, terima kasih. Salsa lagi. Ayo. Ayo. Ah,